بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidu dhalimina illa khasara al-ayah. Sadaqallahul azim. Sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, para pemuda, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami' Abdul Jadid. Khusus yang hadir taklim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan, semoga dengan menghadiri majlis taklim, kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam. Mari kita tersanjungkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pencerahan tajwid, nahwu dan shoroh, dengan penjelasan tafsir dan terjemahnya. Yang malam ini kita akan melanjutkan pembahasan surah Al-Mu'minun di ayat 17. Kemarin saya lepas kontrol, ternyata hanya 2 ayat surah Al-Mu'minun ya malam ini. Surah Al-Mu'minun ayat 117 yang diawali dengan kalimat wa may yad'u ma'allahi ila an akhara la burhana lahu bihi. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadiri majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, dan juga anak cucu keluarga kita semoga menjadi orang soleh dan soleha semuanya. Bisyafaati Rasulillah, wabarakatuh mu'alif hadha tafsir wa bisiri al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekarang diperhatikan Al-Mu'minun ayat 117. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi diantaranya adalah wa may yad'u. Bapak jangan tertipu oleh harakat. Yad'u itu walaupun harakatnya dhammah itu sebenarnya bukan mahal dhammah, bukan mahal rofa, tapi mahal jazm. Syarat dari mayukrimni ukrimhu. Tanda jazmnya di sini itu hadful akhir, hadful waw. Asalnya da'awa yad'u. Masukkan man harus yad'u, harus jazm, maka jazmnya membuang waw. Wa may yad'u. Bukan wa may yad'u, tapi wa may yad'u. Itu jazm sebenarnya, cuman membuang waw. Karena ada tanda jazm itu hadful akhir. Ada yang tanda jazmnya sukun, ada yang tanda jazmnya hadful akhir. Ini tanda jazmnya hadful akhir. Karena dari da'awa yad'u. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. Ada dua model bacaan yang akan saya baca di depan Bapak. Pilih Bapak-Bapak biasanya baca model yang pertama atau yang kedua. Yang pertama saya bacakan وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ. Lamnya dijelaskan waqul rabbil fir. Yang kedua, saya baca model kedua qur rabbil fir. Waqur rabbil fir, lamnya tidak dibaca. Kebiasaan Bapak di rumah biasanya baca nomor pertama apa nomor kedua? Nomor kedua. Berarti waqur rabbil fir. Kalau Bapak baca nomor kedua, terus lamnya dikemanain? Kan ada lam, wakul. Lamnya dikemanain? Halo? Hah? Kenapa? Tasdid mah bukan hukum. Itu cuma tanda saja, rambu-rambu. Tasdid mah bukan hukum. Hukumnya ada di buku. Tasdid cuma rambu. Rambu panah tidak boleh belok kiri, karena hukum mah ada di buku, ada di undang-undang. Itu rambu. Tasdid cuma rambu.
Hukumnya apa? Yang saya tanya hukumnya apa? Lamnya dikemanain? Hah? Enggak, bukan asal. Walaupun bukan asal. Masa dibaca wakop wakul, Robbi nggak mungkin. Pasti dibaca wasol. Bapak berani baca wakur Robbil fir, lamanya dibuang, tanggung jawabnya di mana? Hah? Tasdid itu rambu, bukan hukum. Hukum itu di undang-undang, di buku. Itu hanya rambu saja. Hukum itu tidak ditulis di jalanan. Yang ada di jalan itu rambu. Nah, ini hukumnya idgham mutajanisain. Kan idgham itu ada 3. Ada idgham mutamasilen, mim ketemu mim, lam ketemu lam, wa kullahu dan lain sebagainya. Ada idgham mutajanisain. 2 huruf yang satu jenis berada dalam satu makhraj, dal dengan ta, aradtu, aradtu, aradtu. Itu idgham mutajanisain. Ada juga idgham mutaqaribain. Karena makhrajnya berdekatan antar 2 huruf kemudian diidghamkan. Itu idgham mutaqaribain. Lam sama ro itu satu makhraj, maka mutajanisain. Atau mungkin bacaan mutaqaribin. Yang penting idgham. Idgham. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan. Sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Sadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin, Allah, untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan menjelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, dan barang siapa yang menyembah Tuhan yang lain selain Allah, la burhana lahu, padahal dia tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, bihi, fa innama hisabuhu inda rabbih, maka sesungguhnya perhitungannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang yang menyembah selain Allah, apapun bentuknya, menyembah berhala, la burhana lahu, sebenarnya bagi berhala itu tidak ada tanda-tanda ketuhanan, sifatun kasyifatun, sifat-sifat yang terbuka, la mafhumalaha, tidak bisa dimengerti benda itu disembah, dianggap sebagai Tuhan. Kenapa tidak bisa dimengerti? Hak Tuhan itu pencipta, pembuat, maka layak dianggap sebagai Tuhan karena mampu mencipta. Barang yang disembah oleh mereka, menciptakan mereka, atau dibikin oleh mereka sendiri. Malah Tuhannya yang dibikin oleh mereka sendiri. Tanda Tuhan yang kedua, Tuhan itu harus lebih mampu, lebih hebat, lebih segalanya dari mereka. Alhamdulillah, segala puji. Apakah yang mereka disembah, yang mereka sembah itu lebih segalanya dari mereka, lebih kuat, lebih hebat? Ternyata tidak. Pindah saja dipindahkan, wangi saja dipolesin minyak. Bahkan kalau mereka ditendang pun tidak akan melakukan perlawanan dan lain sebagainya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belakangan ini mungkin viral di internet ya, Dewi Bulan yang menantang Allah, kalau Allah katanya Tuhan, sakiti saya, dia jadikan saya menyesal dan sebagainya. Sekarang sudah menuai hasilnya, sekarang berbaring di rumah sakit, berbau busuk dan lain sebagainya. Nah, bagi mereka jaminannya, lihat Bapak, innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Ala yas'udun, tidak akan bahagia dalam hidupnya. Kalau mereka memiliki otak cerdas, mereka hidupnya sebenarnya bimbang. Karena mereka sendiri tidak percaya terhadap suami sendiri. Buktinya mana? Itu Allah katakan, la yas'adun. Bimbang dalam hidupnya, seumur hidup bimbang. Seumur hidup bimbang. Makanya menyembahnya pun kan nggak serius kayak kita. Kalau kita 5 kali dalam 1 hari 1 malam, mereka cuma seminggu sekali. Itu pun kalau mau. Kalau nggak mau ya cukup diwakili sama ustadznya, yang penting ngamplopin sama ustadznya ya selesai. Masa ada ibadah semacam itu. Wakul, dan ucapkan wahai Muhammad, Rabbighfir, ya Allah ampuni kami. Warham, dan sayangilah orang-orang yang mukminin, orang-orang yang beriman.
Firrahmati, di dalam rahmat. Apa itu rahmat? Seringkali kita mengatakan rahmat, 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 dan rahmat. Rahmat itu adalah ziyadatul khair. Tambah kebaikan. Orang yang sudah baik, dapat rahmat, itu akan jadi lebih baik. Maka kebaikan Nabi Muhammad itu tidak bisa diukur dengan kebaikan nabi-nabi yang lain. Karena Allah memberikan Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Nilai kebaikan Nabi Muhammad tidak cuma perilaku saja yang baik, ucapannya juga baik, perilakunya juga baik, tindak tanduknya juga baik. Bagaimana tidak baiknya Nabi Muhammad SAW? 3 kali akan dibunuh oleh orang yang sama. Sejarahnya ketika Nabi Muhammad mau pergi ke Madinah, informasi ini sampai ke kuping Abu Lahab, sampai ke kuping Abu Jahal. Maka Abu Jahal dan Abu Lahab berkongsi, merencanakan sesuatu untuk Nabi Muhammad. Apa kongsi mereka? Kata Abu Jahal, Abu Lahab, siapa di antara orang-orang Quraisy yang mampu membunuh Muhammad besok akan pergi dari Mekah ke Madinah dengan mengendari unta, itu akan kami berikan 300 ekor unta lah yang lagi bunting. 300 ekor unta yang lagi bunting itu harganya udah T, bukan M lagi. Dengan secepat kilat mereka mengumumkan itu, ditanggapi oleh seorang preman yang bernama Surokoh. Surokoh itu namanya juga udah jelas, Surokoh. Sarik, orang pencolong. Berarti begal. Jadilah kongsi sama Surokoh kerjasama. 300 ekor unta bunting ditukar dengan kepala Muhammad SAW. Jam berapa berangkatnya? Habis subuh. Habis subuh, Surokoh udah siap-siap. Tiba-tiba dalam perjalanan di padang pasir, jauh dari perkampungan, Nabi Muhammad berkendaraan unta, dikejar oleh Surokoh dengan kendaraan kuda. Ya jelas gampang, ngejar onta pakai kuda. Onta jalannya dihitungin, caklok, udah. Persis sampai ke belakang Nabi Muhammad SAW, Surokoh mencabut pedangnya, maksudnya sambil lewat mau ditebas kepalanya. Malaikat Jibril memberitahukan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, di belakangmu ada Surokoh yang mau membunuhmu. Nabi Muhammad nengok, dia tengok ke belakang, kuda Surokoh, kakinya keseleo jatuh. Terus Surokoh jatuh. Nabi Muhammad yang belum percaya 100% kepada Malaikat Jibril, informasinya walaupun Jibril yang menginformasikan, menghentikan untanya, turun dari unta, menolong membangunkan Surokoh. Kenapa mas? Jatuh ya? Iya jatuh. Udah bangun, saya bangunin. Dibangunkanlah Surokoh, dibangunkanlah kudanya, naik ke kuda, Nabi Muhammad naik ke unta lagi, jalan lagi. Yang kedua kalinya, setelah mikir Surokoh, kok bisa jadi begini, kata Surokoh. Nabi Muhammad udah jauh, Surokoh tertarik lagi, 300 ekor unta bunting. Wow, triliunan. Kejar lagi, yang kedua kalinya, kasih tahu lagi sama Jibril, Muhammad, di belakang kamu ada Surokoh. Percayalah Muhammad, dia mau membunuhmu. Ditengok sama Nabi Muhammad, jatuh lagi. Penasaran Nabi Muhammad, berhenti lagi di untanya, turun lagi, tanya Surokoh, Mas, kayaknya sampean mau membunuh saya ya? Iya. Preman kan kalau ngomong jujur. Kalau sampean mau membunuh saya, apa salah saya terhadap sampean? Kita ketemu pun belum.
Kok sampean mau membunuh saya? Apa salah saya? Kata Suraqah, kamu tidak ada salah dengan saya. Dan saya juga tidak ada dendam dengan kamu. Terus kenapa sampean mau membunuh saya? Kata Suraqah, 300 ekor unta bunting Muhammad akan menjadi hadiah kalau aku bisa membawa kepalamu ke hadapan mereka. Wow. Nggak usah mas, nggak usah membunuh saya lah. Sampean nggak bakal mampu membunuh saya. Ditinggalkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad naik unta lagi, berangkat lagi. Karena sudah dinasihatin, dikira Nabi Muhammad nasihat itu mempan gitu. Sejenak itu memang Suraqah kaya terkesima dengan nasihat Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi. Terus begitu jauh, Suraqah ingat lagi 300 ekor unta. Dikejar lagi, Jibril ngasih tahu lagi, nengok lagi ke Nabi Muhammad ke Suraqah, Suraqah jatuh lagi. Turun lagi Nabi Muhammad SAW. Dibangunkan lagi Suraqah. Coba kalau kita jadi Nabi Muhammad gitu, mau dibunuh 3 kali dan orang itu jatuh, kemudian ketiganya kira-kira dibangunin apa enggak? yang enak kan dikencingin hidungnya. Nabi Muhammad dibangunin. Lalu Suraqah jujur berkata, Muhammad, Tuhan kamu itu siapa? Kenapa memang mas? Karena saya juga punya Tuhan, kata Suraqah. Tuhan saya itu dari emas murni badannya. Matanya dari intan permata. Tuhan saya itu mahal. Karena Tuhan waktu itu di Mekah itu kan masing-masing punya Tuhan. Mungkin kita lihat sejarah, di sekeliling Ka'bah itu ada 313 Tuhan yang parkir di sekeliling Ka'bah. Itu masing-masing kabilah punya Tuhan. Ada yang Tuhannya emas, ada yang Tuhannya perunggu, ada Tuhan yang besi, dan lain sebagainya. Itu kebaikan Nabi Muhammad, maka rahmatan lil alamin. Jangankan kepada sahabat Nabi, kepada musuh aja Nabi Muhammad nggak pernah jahat. Maka rahmah, maka di sini rahmah itu ziyadatan anil baghwirah, sebagai tambahan dari ampunan, wa anta khairur rahim. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.